Om Swastiastu. Mohon maaf sebelumnya suara saya agak serak karena saya lagi tidak enak badan. Jadi mohon untuk permaklumannya. Oke, jadi di dalam video ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil project pengembangan sistem informasi basis data usaha Fotoprint 21, yang dimana proyek ini merupakan UAS dari basis data. Jadi di dalam kelompok 1 ini memiliki 3 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Igede Madia Desubawa dengan NIM 004 dan Iko Mangyoga Wirnata dengan NIM akhir 009, dan saya sendiri, saya bernama Debbie Natalia Berpinem dengan NIM 015. Oke. Jadi langsung aja ke latar belakang mengapa sistem ini yang dikembangkan gitu. Jadi latar belakang tersebut ini bisa kita lihat ya, bahwa teknologi di zaman sekarang itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita tahu bahwa teknologi sekarang ini bertujuan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dalam kita menjalani kegiatan kita sehari-hari. Dan juga di dalam COVID-19 ini sudah banyak memakai platform pembelajaran daring, yang dimana platform e-commerce, yang dimana seperti aplikasi Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, yang dimana memudahkan kita untuk memasarkan maupun memesan produk. Jadi di balik gencarnya pebisnis yang memanfaatkan teknologi informasi, di sini ada suatu usaha yang dimana usaha Fotoprint, yang dimana yang didirikan oleh Ayurisna. Fotoprint ini memiliki owner yang bernama Ayurisna, yang dimana dalam usahanya tersebut masih memakai metode konvensional, yang kita tahu bahwa kalau masih memakai metode konvensional mungkin bisa memengaruhi beberapa produktivitas usaha. Bisa kita bayangkan ya, kalau proses bisnis menggunakan metode manual bisa memiliki permasalahan, bisa memiliki muncul permasalahan seperti ya kesalahan dalam mencetakkan stok barang, kwitansi yang hilang gitu. Makanya kami dari kelompok 1 ingin memberikan solusi berupa pengembangan sistem informasi untuk usaha Fotoprint 21 ini, begitu. Inilah latar belakang kenapa kami memilih Fotoprint ini sebagai pengembangan sistem informasi kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke gambar usaha sasaran. Oke, di Fotoprint ini, di usaha Fotoprint ini banyak mencetak jenis foto. Salah satunya yaitu foto Polaroid, yang kita tahu bahwa foto Polaroid ini memiliki tampilan bagian atas, bawah, serta bagian kedua sisi samping ditampilkan berjarak seperti ada spasi, sehingga foto tampak seperti dibingkai, begitu. Lalu foto-foto yang dicetak di sini yang merupakan yang dimana kita contohkan sebagai foto Polaroid ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai koleksi foto bersama sahabat, dan ya kalau sebagai pasangan kalau memiliki tanggal anniversary juga bisa untuk koleksi foto anniversary gitu. Jadi di dalam pencetakan foto ini, foto Polaroid khususnya, banyak jenis kertas yang cocok ya. Jenis-jenis kertas yang contohnya yaitu jenis kertas glossy, matte, dan luster. Oke, glossy, matte, dan luster. Tetapi di sini owner si Ayurisna ini, owner dari Fotoprint 21 ini memilih kertas kertas glossy, di mana kertas glossy ini memiliki sifat memiliki sifat halus tanpa tekstur, mengkilap,
reflektif, lalu kualitasnya tajam, warna cerah dan lainnya. Lalu dengan mencetak foto menggunakan kertas glossy, foto terlihat lebih berwarna gitu. Oke, jadi di sini banyak jenis-jenis foto yang dicetak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu snapshot strip. Oke, snapshot strip. Snapshot strip ini memiliki harga 10.000 dengan jumlah foto 3 pitch. Oke, jadi harga dari jenis foto snapshot strip. Jadi jika teman-teman gitu ya yang ingin mencetak foto dengan snapshot strip, bisa memilikinya dengan harga 10.000 dengan jumlah 3 pitch foto gitu. Lalu yang bagian B itu custom frame, yang dimana custom frame ini memiliki harga 47.000 dengan ukuran 10R, yang dimana 10R ini kalau dimasukkan ke dalam inci itu 10 kali 12 inci ya. Itu untuk harga custom frame 47.000 untuk ukuran 10R. Lalu jenis foto plus bingkai. Foto plus bingkai ini memiliki dua ukuran. Yang pertama 5R dan yang kedua 10R. Dengan ukuran yang berbeda, pastinya memiliki harga yang berbeda. Jadi foto yang dicetak dengan ukuran 5R ini, 5R dengan jenis foto plus bingkai memiliki harga 22.000. 22.000 kalau ukuran 5R dimasukkan ke inci itu berukuran 5 kali 7 inci. Dan untuk ukuran 10R ini memiliki harga 37.000. 10R kalau dimasukkan ke dalam inci itu berukuran 10 kali 12 inci. Oke. Jadi yang terakhir yaitu jenis foto Polaroid. Jadi jenis foto dengan Polaroid ini memiliki harga 12.000 untuk 18 pitch dan 18.000 untuk 27 pitch. Jadi dengan 18 pitch, jadi teman-teman yang ingin mencetak foto dengan berjenis Polaroid itu akan memiliki harga 12.000 dengan 18 pitch. 18.000 dengan 12.000 dengan 18 pitch. Berbalik juga dengan ada juga dengan harga 18.000 dengan 27 pitch. Jadi kalau saran saya ya, mending langsung mencetak foto dengan 27 pitch karena harganya 18.000 ya. Harganya cuma beda-beda tipis gitu. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk ke implementasi sistem. Jadi sistem yang kami kembangkan ini berfokus kepada kegiatan yang pertama yaitu mencatat pembelian bahan produk, yang dimana terdiri dari pembelian kertas foto glossy, bingkai berbagai ukuran dan juga tinta printer. Oke, kegiatan ini berada pada tabel detail pembelian yang dimana dipengaruhi oleh ID bahan dan nomor nota pembelian. Yang selanjutnya dimana nomor nota pembelian pada tabel detail pembelian menjadi primary key di tabel pembelian yang dimana terhubung dengan subjek karyawan. Oke. Lalu yang kedua yaitu mencatat penjualan produk, yang dimana penjualan produk ini berada pada tabel detail penjualan yang dimana dipengaruhi oleh ID produk dan juga nomor nota penjualan. Nomor nota penjualan ini menjadi primary key di tabel penjualan, yang dimana tabel penjualan ini dipengaruhi oleh tabel pelanggan dan tabel karyawan. Oke. Sekian dari saya. Untuk penjelasan presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik, Om Swastiastu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang IRD yang akan digunakan untuk membuat basis datanya. Nah, jadi yang pertama dari karyawan. Satu karyawan itu mencatat beberapa pembelian. Nah, beberapa pembelian ini terdiri dari beberapa bahan yang akan digunakan untuk membuat produk yang dijual. Nah, dari sana kita langsung menuju ke pelanggan. Nah, satu pelanggan di sini melakukan pemesanan terhadap beberapa produk. Nah, beberapa produk ini memiliki
beberapa kategori produk juga. Pelanggan yang telah memesan produk akan melakukan transaksi pembayaran. Nah, transaksi pembayaran di sini tidak hanya satu produk, tapi beberapa produk sekaligus juga. Nah, dengan begitu diagregasikan, pelanggan yang telah memesan produk dan telah melakukan transaksi pembayaran akan mendapat nota penjualan. Nah, karyawan mencatat beberapa nota penjualan. Nah, jadi produk memiliki nota penjualan jadinya kan. Nah, produk yang memiliki nota penjualan diagregasikan dan nantinya akan digunakan untuk retur seperti itu. Jadi proses returnya hanya akan bisa dilakukan ketika produk tersebut sudah memiliki nota penjualan. Nah, kemudian kita langsung ke kamus datanya. Untuk kamus datanya yang pertama adalah produk yang terdiri dari ID produk, nama produk, harga, asal bahan, dan ukurannya di mana ID produknya menjadi primary key. Kemudian ada pelanggan di mana terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Kemudian melakukan di sini terdiri atas ID pembayaran dan ID nota penjualan. Kemudian yang keempat, transaksi pembayaran terdiri dari ID pembayaran, tanggal pembayaran, dan totalnya. Yang kelima, memiliki. Nah, memiliki ini terdiri dari ID produk, kemudian ID kategori produk, dan ID nota penjualan. Nah, di kategori produk terdiri atas ID kategori produk, kemudian nama kategorinya. Kemudian di nota penjualan. Nota penjualan itu terdiri dari ID nota penjualan, tanggal penjualan, jumlah produk, subtotal, dan total harga penjualannya. Yang kedelapan adalah mendapat. Mendapat di sini yang agregasi pelanggan memesan produk dan telah melakukan penjualan mendapat nota penjualan di sini. Di mendapatnya terdiri dari ID pemesanannya, dan ID nota penjualannya. Kemudian digunakan untuk retur ini terdiri dari ID penjualan, kemudian ID produknya, dan ID returnya. Nah, untuk retur sendiri terdiri atas ID retur, tanggal retur, jumlah produknya, dan total harga total harga barang yang akan dilakukan returnya. Kemudian yang nomor 11 adalah mencatat. Yang mencatat di sini terdiri atas ID karyawan, ID nota penjualan, dan ID pembelian. ID pembelian ini berasal dari pembelian untuk bahannya. Nah, ini. Kemudian untuk karyawan terdiri dari ID karyawan, nama, nomor telepon, alamat, dan password yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya. Yang ke-13 adalah bahannya. Bahan itu terdiri dari ID bahan, nama bahan, harga, dan kesatuan bahannya. Yang ke-14 adalah pembelian. Pembelian di sini terdiri dari ID pembelian, kemudian ID karyawan yang melakukan pembelian, kemudian totalnya. Yang terakhir adalah terdiri dari di sini. Terdiri dari itu bagian-bagiannya adalah ID pembelian dari sini dan ID bahannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari proyek yang telah dilaksanakan. Nah, di sini yaitu di bagian tabel. Di sini kami membuat 14 tabel. Terdapat 14 tabel, yaitu tabel karyawan, kemudian ada tabel produk, tabel pembelian, tabel pelanggan, kategori produk, detail pembelian, pesanan, bahan, penjualan, tabel detail pesanan, tabel pembayaran, tabel retur, tabel detail retur, dan juga tabel detail penjualan. Nah, untuk yang pertama yaitu di tabel karyawan. Nah, tabel karyawan ini terhubung dengan tabel pesanan, kemudian terhubung juga dengan tabel pembelian, dan terhubung ke tabel penjualan. Nah, di tabel karyawan ini ID karyawan sebagai primary key. Kemudian tabel pelanggan.
Nah, tabel pelanggan ini yaitu primary key-nya adalah ID pelanggan. Kemudian tabel pelanggan ini terhubung ke tabel penjualan. Selain terhubung ke tabel penjualan, ID pelanggan juga terhubung ke tabel pesanan. Nah, kemudian di sini ada tabel produk. Untuk tabel produk ini terdapat primary key dan foreign key, yaitu primary key-nya adalah ID produk, kemudian foreign key-nya yaitu ID kategori. Untuk tabel produk ini terhubung atau terkoneksi dengan tabel pesanan, kemudian tabel detail penjualan dan tabel detail retur. Nah, di sini ada ID kategori sebagai foreign key. Nah, kategori produk yaitu dari tabel kategori produk. Nah, di kategori produk ini terhubung ke tabel produk. Kemudian ada tabel bahan. Nah, tabel bahan ini terdapat primary key yaitu ID bahan. Kemudian tabel bahan ini terhubung ke tabel detail pembelian. Dan selanjutnya yaitu tabel pesanan. Nah, tabel pesanan ini terdapat 7 kolom, yaitu ada kolom untuk ID pesanan, kemudian ada tanggal pesanan, ID pelanggan, ID produk, jumlah, ID karyawan, dan ID pembayaran. Nah, tabel pesanan ini terhubung dengan tabel detail pesanan, kemudian terhubung juga ke tabel pelanggan sebagai foreign key, dan ada ID karyawan sebagai foreign key juga. Kemudian ada ID pembayaran sebagai foreign key. Nah, untuk selanjutnya yaitu di tabel detail pesanan. Di detail pesanan ini ada kolom untuk ID pesanan, kemudian ada juga untuk kolom ID bahan, kemudian ada jumlah bahan dan subtotal, yaitu dihitung dari total biaya atau bahan yang digunakan. Kemudian di tabel pembelian ini berisikan nomor nota dari pembelian yang dilaksanakan, kemudian tanggal pembeliannya, subtotal, kemudian ID karyawan. ID karyawan ini yaitu karyawan yang melakukan pembelian. Kemudian di detail pembelian ini terdapat nomor nota pembelian, kemudian ID bahan, jumlah bahan yang dibeli, kemudian subtotal yang atau biaya yang dihabiskan, kemudian harga satuan dari bahan yang telah dibeli. Kemudian di tabel penjualan, di sini ada nomor nota penjualan, kemudian tanggal penjualan, lalu ID pelanggan dan ID karyawan, subtotal juga. Nah, kemudian di detail penjualan yaitu ada nomor nota, ID produk, jumlah produk, dan juga subtotal. Dan selanjutnya itu di tabel pembayaran. Nah, tabel pembayaran ini untuk pembayaran dari pesanan, yaitu terdapat ID pembayaran dan juga tanggal pembayaran. Kemudian tabel retur. Nah, di sini untuk tabel retur itu terdiri dari ID retur dan juga tanggal retur. Kemudian tabel retur ini terhubung dengan tabel detail retur. Nah, detail retur ini lebih detail dari hal-hal yang data-data yang terjadi di retur itu, yaitu ID retur, nomor nota penjualannya, kemudian ID produk, jumlah produk, dan subtotal. Oke, kita lanjut ke desain UI atau desain interface. Nah, di sini yaitu di halaman login. Untuk loginnya ini menggunakan username dan password. Username dan passwordnya ini yaitu ID karyawan. ID karyawannya yang sudah ada yaitu digunakan untuk login. Kemudian jika diklik login itu akan menuju ke halaman homepage atau halaman utama. Nah, di halaman utama ini terdapat menu penjualan, kemudian pembelian, pesanan, bahan, dan juga menu untuk data pelanggan. Nah, untuk yang pertama yaitu di halaman penjualan. Nah, di halaman penjualan ini kami tampilkan nomor nota, tanggal, dan subtotal atau total dari penjualan yang telah dilaksanakan sesuai dengan nomor nota. Kemudian di sini kami tambahkan kolom untuk detail. Nah, di detail ini jika diklik itu akan menampilkan halaman baru yaitu untuk detail penjualan yang dilaksanakan. Nah, di sini terdapat lebih detail yaitu mulai dari nomor nota, nama pelanggan, tanggal, kemudian ID produk yang telah dijual, nama produknya, harganya, kemudian jumlah yang terjual, lalu subtotalnya. Nah, di sini untuk menambahkan data penjualan yang telah dilaksanakan yaitu menggunakan tombol plus biru ini.
dan jika diklik itu akan muncul seperti ini. Nah, di tombol ini, di halaman ini itu cukup kita inputkan ID pesanan, kemudian tanggal dan ID pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu halaman pembelian. Nah, di halaman pembelian ini sama halnya dengan halaman penjualan juga, yaitu di halaman pertama ini untuk yang sangat penting saja, yaitu seperti nomor nota, tanggal, dan subtotal. Kemudian di sini ada kami tambahkan tombol detail menuju ke halaman detail. Nah, di sini halaman detail pembeliannya yaitu terdapat data yang lebih detail seperti ID bahan, nama produk, dan yang lainnya. Dan sama juga untuk menambahkan yaitu klik tombol plus biru dan akan muncul di halaman pembelian. Halaman add pembelian atau menambahkan data pembelian itu terdiri dari nomor nota, tanggal, ID bahan, dan jumlah bahan yang digunakan. Kemudian tinggal diklik save, lalu akan kembali lagi ke halaman pembelian. Nah, yang selanjutnya yaitu halaman pesanan. Nah, di halaman pesanan ini juga sama, hampir sama dengan halaman-halaman sebelumnya, yaitu di sini ada terdapat ID pesanan, tanggal, subtotal, dan pembayaran. Nah, di pembayaran ini terdapat detail apakah pembayaran tersebut sudah dilakukan oleh pelanggan ataupun belum. Kemudian di sini ada tombol detail. Dan jika diklik yaitu tombol detail akan menampilkan data-data lebih detail dari pesanan. Itu seperti ID pesanan, tanggal, nama pelanggannya, kemudian karyawan yang handle, ID produk yang dipesan, kemudian bahan yang digunakan, jumlah pesanannya, harga produknya, kemudian subtotalnya. Nah, sama halnya juga dengan yang tadi, yaitu untuk menambahkan yaitu cukup dengan mengklik tombol plus biru. Dari tombol plus biru ini yaitu di sini diminta untuk menginputkan ID pesanan, tanggal, ID pelanggan, ID produk, dan jumlahnya. Kemudian di sini jika produknya lebih dari satu, bisa klik di bagian plus biru. Nah, di sini ada ID bahan dan jumlahnya. Nah, di sini karena bahan yang digunakan itu 2, jadi ini diklik plus biru dan nanti akan tampil form untuk bahan selanjutnya seperti itu. Kemudian tinggal di save saja. Nah, untuk selanjutnya itu di halaman bahan. Di halaman bahan ini lebih terperinci, yaitu ID bahan, kemudian namanya, harga per pieces dari bahannya, kemudian stok bahan. Dan untuk menambahkan yaitu di sini lebih ke stok bahan. Jadi di sini cuma ada tombol plus untuk menambahkan, yaitu tinggal tambahkan ID bahan dan juga ID bahan dan dan jumlah bahan yang terupdate. Jadi tinggal diklik save, lalu di halaman utamanya itu akan terupdate. Dan untuk selanjutnya yaitu di halaman pelanggan. Nah, di halaman pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama, dan detailnya lebih mendalam. Itu seperti. Nah, jika diklik untuk detailnya itu akan lebih terperinci, yaitu seperti ID pelanggannya juga tertera, namanya, kemudian ada nomor telepon dan alamat dari pelanggan tersebut. Nah, untuk menambahkannya sama juga, yaitu dengan klik plus biru. Nah, di sini kita cukup inputkan data-data yang diminta, yaitu nama, tanggal registrasi atau tanggal dia melakukan pesanan, kemudian nomor telepon dan alamatnya. Kemudian tinggal di save dan nanti akan kembali lagi ke halaman pelanggan dan datanya akan terupdate. Oke, mungkin itu saja presentasi dari project yang telah kami laksanakan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf.